Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Parhesiastes. Untuk yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube Parhesiastes, perkenalkan saya Cisa Aryudini Purnomo. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan semoga Anda semua sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya berinisiatif berbagi pengetahuan mengenai hukum acara pidana khusus kepada para penstudi hukum di Indonesia dengan pertimbangan bahwa mata kuliah hukum acara pidana adalah mata kuliah wajib. Dan saya memberi judul pada video kali ini yakni mengenai informasi awal tentang hukum acara pidana. Saya mempunyai tujuan, ada dua tujuan di sini. Yang pertama, diharapkan para penstudi hukum pidana mengenal, mengetahui, dan memahami dasar hukum acara pidana dan hal umum yang mengitarinya. Yang kedua, diharapkan juga para penstudi hukum pidana mengetahui struktur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang biasa dikenal dengan sebutan KUHP. Pada video ini saya akan berbicara dalam 8 hal. Pertama, mengenai konsep kekuasaan kehakiman, konsep sistem peradilan pidana, konsep hukum acara pidana, dan sumber hukum acara pidana. Dan selanjutnya, saya berusaha untuk memperlihatkan perbedaan hukum acara tata usaha negara dan hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik. Dan saya akan bercerita mengenai logika ilmu hukum normatif. Saya juga akan menunjukkan perihal struktur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan terakhir, saya berusaha untuk menjelaskan dengan merujuk penjelasan otentik daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tanpa bertele-tele, kita langsung masuk kepada pembahasan pertama. Ya, judul slide ini mengenai konsep kekuasaan kehakiman. Di sini saya merujuk 3 pendapat. Pertama, Chandra Negara. Chandra Negara berpendapat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan negara hukum merupakan prakondisi hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, negara hukum membutuhkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai konsekuensi logis rule by law not by mean. Di sisi lainnya, kekuasaan kehakiman butuh jaminan bahwa hukum mendasari jalannya negara bukan hanya kekuasaan belaka. Selanjutnya ada Aji yang menulis mengenai kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan yang bebas merupakan suatu syarat yang dalam bahasa Inggris indispensable, maksud saya begitu, dalam suatu negara di bawah konsepsi rule of law. Dan kemudian meskipun demikian dilanjutkan bahwa tidak berarti bahwa hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, saudara-saudara, apabila kita melihat pendapat Chandra Negara di sini, sebetulnya Chandra Negara sedang membicarakan suatu konsep negara hukum. Jadi dalam konsep negara hukum itu mempunyai kriteria adanya semacam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kalau bahasa Aji, ada pengadilan yang bebas. Sebetulnya bila ditelaah makna kata kemerdekaan dalam konteks kekuasaan kehakiman dan makna kata pengadilan yang bebas dalam konsep kekuasaan kehakiman itu beda tapi mirip-mirip. Tetapi substansinya bahwa tidak boleh ada kekuasaan manapun yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman.
bila ditinjau dari sudut ilmu ketatanegaraan atau hukum tata negara, itu ajaran mengenai kemerdekaan, kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang bebas itu sangat kencang ya. Jadi dipandang sangat penting secara teoritis dan merupakan suatu kondisi yang harus terus diperjuangkan dalam praktik nantinya. Tetapi apa hubungannya dengan konsep hukum acara pidana? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Baik, pendapat ketiga mengenai kekuasaan kehakiman, saya mengutip Bustami, yang sebetulnya Bustami sendiri merujuk kepada pasal 24 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang bisa dipelajari dari pendapat Bustami? Tiada lain prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Lalu secara operasional, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di sini saya mau memberi penjelasan bahwa secara hierarkis Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya berarti lebih tinggi Mahkamah Agung daripada peradilan yang berada di bawahnya. Ada 4. Pertama, peradilan umum, kedua, peradilan agama, ketiga, peradilan militer, dan keempat, peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu berada di samping atau tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi antara Mahkamah Agung MA dengan Mahkamah Konstitusi MK itu sejajar secara struktural. Dan ada yang disebut badan-badan lain yang fungsinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Di sini makna badan-badan lain, katakanlah fungsi-fungsi penegakan hukum seperti penyidikan, kemudian fungsi penuntutan oleh kejaksaan, itu diatur oleh undang-undang. Jadi tidak boleh diatur di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Maka dapatlah kita tarik kesimpulan dari ketiga pendapat sebelumnya. Apa itu kekuasaan kehakiman? Bahwa kekuasaan kehakiman dan para hakimnya adalah merdeka. Kemudian harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain seperti kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Dibentuk untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan di bawahnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep sistem peradilan pidana. Di sini saya merujuk kepada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat Arif. Apa yang bisa kita pelajari dari pendapat Arif? Bahwa kekuasaan kehakiman meliputi kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Bahasanya seperti itu. Jadi bila saudara-saudara masih ingat mengenai penyelenggaraan peradilan atau penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu kan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu ada 4, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semua fungsinya sama untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Jadi istilah sistem peradilan pidana bagian dari kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Demikianlah Arif mengatakan pendapatnya mengenai sistem peradilan pidana. Sedangkan pendapat Agustin mengenai sistem peradilan pidana, beliau merujuk pada 3 elemen. 3 elemen di sini sebetulnya milik daripada Lawrence Mer Friedman dalam bukunya Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial. Elemen pertama mengenai substansi itu tiada lain adalah produk hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, berupa produk hukum
seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP, dan ada juga undang-undang yang sifatnya sektoral yang terdapat hukum acara pidananya di dalam, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada lagi yang lain, misalnya mengenai undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan elemen struktur masih menurut Agustin merujuk kepada subsistem daripada sistem peradilan pidana atau lembaga penegak hukum yang spesifik seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Serta elemen terakhir berupa kultur atau budaya hukum yang dimengerti oleh Agustin bahwa menjadi roda penggerak juga daripada sistem peradilan pidana. Tapi saya tidak akan detailkan mengenai elemen-elemen ini karena sebetulnya masuk kepada kajian sosiologi hukum ya. Maka saya bisa simpulkan dari dua pendapat di atas mengenai sistem peradilan pidana bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana itu adalah sistem yang terdiri atas subsistem, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berupa integrated gitu ya, dalam hal untuk melakukan penegakan hukum di bidang hukum pidana yang secara luas meliputi ketiga elemen tadi seperti elemen substansi, elemen institusi, dan elemen budaya hukum. Kemudian kita masuk kepada konsep hukum acara pidana. Di sini saya merujuk tiga pendapat. Yang pertama, Hamzah yang mengatakan bahwa hukum acara pidana ialah hukum formil yang merupakan pembeda dengan hukum material. Di sini saya kira sangat mudah dicerna. Hamzah berpikir mengenai pembedaan hukum formil yang berarti itu KUHP dan hukum material yang berarti itu KUHP secara konkret. Dan kalau KUHP berbicara sepanjang mengenai perbuatan yang dilarang, sedangkan KUHP mengenai ketentuan-ketentuan daripada tata cara melaksanakan fungsi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Lalu pendapat dari Pangaribuan yang mengatakan bahwa hukum acara pidana dilihat atau berorientasi ke sisteman karena fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi pemeriksaan di muka hakim harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem untuk memberantas kejahatan sekaligus mencegah kejahatan. Sedangkan Hiarich ini juga agak mirip dengan Hamzah yang mengatakan hukum acara pidana erat kaitannya dengan hukum pidana, dalam hal ini hukum pidana material tentunya, yang berisi peraturan-peraturan yang memuat tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, dengan demikian dapatlah kita tarik kesimpulan berdasarkan pendapat Hamzah, Pangaribuan, dan Hiarich mengenai hukum acara pidana adalah hukum formil untuk menegakkan hukum pidana material melalui pendekatan kesisteman yang memungkinkan kerjasama antar badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan untuk mewujudkan tujuan negara. Saya kira mudah dicerna. Baik, pembicaraan selanjutnya saya akan arahkan saudara-saudara untuk mengetahui ya informasi awal tentang sumber hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Yang pertama itu saya selalu mengutip konstitusi ya, yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. Yang keempat
ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung. Yang kelima, ada Peraturan Pelaksana KUHP yang terbaru ya, Nomor 92 Tahun 2015. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di sana ada namanya prinsip pembuktian ya dalam hukum acara pidana. Kemudian hubungan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu mengenai tata cara kasasi nantinya sebagai upaya sebagai salah satu bentuk upaya hukum dalam kajian hukum acara pidana. Baik, saudara-saudara, pada slide ini saya beri judul perbedaan hatun dan hapit sebagai hukum publik. Ya, bila Anda masih ingat mengenai konsep kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya melaksanakan fungsi penegakan hukum, antara lain ada peradilan tata usaha negara dan ada peradilan umum. Nah, bedanya saya akan uraikan satu persatu. Pertama, kita akan bicara mengenai hukum acara tata usaha negara yang saya bagi mengenai wewenang dan objeknya. Jadi, kalau hatun mempunyai wewenang memutus sengketa tata usaha negara. Bila teman-teman ingin mengetahui definisi sengketa tata usaha negara, saudara-saudara bisa rujuk undang-undang mengenai peradilan tata usaha negara. Kedua, objek tata usaha negara atau objek hukum acara tata usaha negara. Bentuknya itu surat keputusan ya atau tindakan dari pejabat tun yang sifatnya konkret, individual, final, dan adanya akibat hukum. Misalnya pejabat A menerbitkan SIM A gitu ya, itu sebetulnya bentuk daripada surat keputusan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dan menjadi objek daripada hukum acara tata usaha negara. Sementara kalau kita bicara hukum acara pidana, wewenang peradilan umum atau pengadilan negeri seperti slide saya ini sebagai ilustrasi itu mengadili perkara pidana. Jadi dia tidak bisa mengadili sengketa tata usaha negara. Dan objek daripada hukum acara pidana yaitu mengenai tindak pidana yang telah terjadi. Jadi bukan surat keputusan tertulis sebagaimana objek kajian hukum acara tata usaha negara. Nah, mengenai tindak pidana sudah pasti mengenai tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana material. Kemudian pada slide ini saya beri judul logika ilmu hukum normatif dan saya merujuk pendapat Krismiyarsi mengenai logika ilmu hukum normatif. Apa yang bisa dipelajari dari pendapat Krismiyarsi? Menurut saya, kita bisa mengetahui tujuan daripada ilmu hukum normatif. Yang dalam hal ini, hukum acara pidana bagian dari ilmu hukum normatif. Tujuan mempelajari hukum acara pidana selain untuk mempelajari asas-asas yang terkandung dalam KUHP nantinya, juga mempelajari ketentuan-ketentuan yang berada dalam KUHP. Tiada lain juga berarti untuk memungkinkan penerapan antara teori dan pelaksanaan hukum di dalam praktek yang bisa lebih bertanggung jawab gitu ya. Yang detailnya menurut Krismiyarsi, ilmu hukum normatif itu disebut juga ilmu hukum praktikal. Jadi kita bisa mengetahui mempelajari hukum acara pidana juga disebut mempelajari ilmu hukum praktikal atau dengan bahasa lain ilmu hukum dogmatik.
Baik, kita sampai pada slide mengenai struktur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Eh, Saudara-saudara sebetulnya bisa langsung merujuk KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Saudara-saudara bisa googling gitu ya, atau bisa meminjam buku di perpustakaan, lalu dengan mandiri bisa periksa ada berapa bab misalnya untuk melatih rasa penasaran intelektual Anda ya. Dan kemudian per bab isinya apa aja, dan kemudian satu bab berisi berapa pasal. Contohnya seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Misalnya kita hendak berbicara mengenai penyidik dan penuntut umum. Siapakah penyidik dan penuntut umum? Kita bisa langsung rujuk kepada bab 4 misalnya tentang penyidik dan penuntut umum. Atau misalnya kita ingin melihat siapa yang disebut tersangka dan terdakwa. Sudah tentu teman-teman bisa merujuk langsung gitu ya ke bab 6 tentang tersangka dan terdakwa. Nah, begitu juga selanjutnya, teknik yang sama saudara bisa gunakan. Misalnya, saudara ingin mengetahui mengenai penyidikan, saudara bisa rujuk ke bab 14. Atau mengenai proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Sudah dengan sangat yakin, saudara bisa lihat langsung bab 15 dan bab 16. Dan seterusnya, saudara juga bisa menggunakan teknik yang sama ya, seperti yang pada slide-slide sebelumnya, bahwa pada bab 21 dan bab 22 di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Jadi kalau apa maksud dari ketentuan peralihan, ini juga bagian dari ilmu perundang-undangan dalam kajian hukum tata negara. Tetapi pentingnya mengetahui ketentuan peralihan sangat sangat penting ya, karena untuk mengetahui peraturan mana yang masih berlaku dan peraturan mana yang sudah tidak berlaku. Dan sampailah kita pada slide tentang penjelasan otentik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara mandiri, saudara-saudara bisa memeriksa bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dalam istilah saya penjelasan otentik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut bacaan saya ada 5 poin. Yang pertama mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui bantuan hukum atau legal aid. Yang kedua, KUHP ternyata mempunyai semangat kodifikasi dan unifikasi. Nah, mengenai kodifikasi, ini juga bagian dari kajian ilmu perundang-undangan yang kurang lebih maknanya merupakan teknik penyusunan undang-undang dalam bentuk kitab. Maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebut kitab yang diasumsikan satu kitab untuk semua bidang hukum pidana, begitu. Nah, ini agak berbeda dengan Omnibus Law yang belakangan ramai gitu ya. Sepengetahuan saya, kalau Omnibus Law itu teknik penyusunan undang-undang berupa kompilasi. Kenapa dikatakan kompilasi? Karena berbagai undang-undang dalam bidang yang berbeda dijadikan satu. Itu yang saya maksud sebagai kompilasi. Nah, KUHP juga ternyata menganut prinsip unifikasi. Unifikasi itu artinya penyatuan atau hanya satu undang-undang hukum acara pidana yang berlaku untuk wilayah Republik Indonesia. Ini berarti tiada lagi istilah dualisme mengenai hukum acara pidana. Yang ketiga, ada 10 asas atau prinsip yang menjadi kajian daripada hukum acara pidana sebagaimana yang akan dipelajari pada video-video
selanjutnya mengenai pengantar hukum acara pidana ini. Yang keempat, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa semangat KUHP itu untuk menggantikan produk hukum kolonial, yang berarti dalam hal ini Hadharzen Inland Reglement atau disebut HIR melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Dengan perkataan lain, sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu berlaku, bahwa hukum acara pidana sebelumnya adalah HIR. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 memiliki nama resmi, saudara-saudara, yakni Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, saudara-saudara, demikianlah pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Berikut ini saya tampilkan daftar referensi yang menjadi rujukan daripada penyusunan slide dalam video ini. Di sini juga saya mengutip beberapa peraturan perundang-undangan yang saya jadikan dasar menyusun materi pada video ini. Saya juga mengutip jurnal ilmiah hukum dari jurnal ilmiah bereputasi nasional sebagai dasar untuk menyusun materi pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya berharap saudara-saudara tetap menantikan video-video berikutnya pada channel YouTube ini. Dan sampai jumpa.